Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Alfiansyah, kelas TPAP 4C, NIM 1902085. Saya kuliah di Institut Teknologi Sawit Indonesia. Malam ini saya akan mempresentasikan tugas tentang teknologi industri hilir. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hilir kelapa sawit dari sebelum jadi sampai hasil jadi untuk pemakaian. Untuk slide pertama, di sini sawit banyak pengolahannya dari awal mula sawit mentah sampai menjadi minyak goreng. Untuk yang kedua, ada dua tipikal pohon kelapa sawit. Satu berasal dari Afrika Barat, Angola dan Gambia. Yang kedua, Elaeis oleifera, berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Buah kelapa sawit mempunyai 3 lapisan buah, yaitu esoskarp, bagian kulit yang berwarna kemerahan licin; mesoskarp, serabut buah; endoskarp, cangkang pelindung inti. Berikut adalah gambar dari 3 lapisan buah tersebut. Pada industri hilir kelapa sawit, baik hilir dan hulu, yaitu industri hulunya yaitu CPO dan PKO. Untuk industri antaranya, bahan baku industri hilir. Hasil dari industri hilirnya adalah pangan, yaitu margarin, minyak goreng, food emulsifier, es krim, fat powder, non pangan, biodiesel, dan sulfaktan. Tabel tersebut adalah perkembangan produksi dan konsumsi CPO dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2010. Selanjutnya, manfaat kelapa sawit. 1. Sebagai bahan bakar alternatif biodiesel atau renewable energy. Yang kedua, sebagai nutrisi pakan ternak atau cangkang hasil pengolahan. Yang ketiga, sebagai bahan pupuk kompos atau cangkang hasil pengolahan. Yang keempat, sebagai obat atau karena kandungan minyak nabati berprospek tinggi. Yang kelima, sebagai bahan pembuat particle board atau batang dan pelepah. Yang keenam, dapat berperan sebagai penyerap efek gas rumah kaca. Dan yang terakhir, konservasi biodiversity atau ekowisata. Untuk yang selanjutnya adalah produk olahan kelapa sawit. Dari minyak sawit mentah atau MSM dibagi menjadi 2, minyak sawit kasar atau CPO, minyak inti sawit atau PKO. Dan ada turunannya lagi dari minyak sawit kasar dari CPO, turunannya adalah olein, asam amino, dan lain-lain. Untuk minyak sawit inti adalah asam lemak, soft chip, pase, es krim, dan yang lain-lain. Baik, selanjutnya multiplier effect. Pohon industri kelapa sawit, fresh fruit bunch, dibagi menjadi 6 bagian, yaitu crude palm oil atau CPO, dibagi menjadi 4 bagian, yaitu biodiesel, olein, stearin, PPAD. Olein dan stearin dibagi menjadi 4 bagian, yaitu cooking oil, salad oil, margarin, shortening. Dan PPAD dibagi menjadi 4 bagian, yaitu soft fatty acid, stearic acid, fatty alcohol. Untuk palm kernel dan palm shell dibagi menjadi 2 bagian, yaitu palm kernel oil dan carsoal, dibagi menjadi 4 bagian. Untuk yang palm kernel oil dibagi menjadi 2, glycerin dan lauric acid. Untuk yang carsoal dibagi menjadi 2 bagian, carsol briquettes dan activated carbon. Untuk yang fiber dibagi menjadi 4 bagian, yaitu full for palm oil mill boiler, kedua building material, ketiga paper raw material, keempat fertilizer. Untuk empty bunch dibagi menjadi 2, mulching dan bunch ash. Untuk yang terakhir, influence solid, juga dibagi untuk komponen animal food. Baik, selanjutnya adalah manfaat hilirisasi kelapa sawit. Multiplier effect. Untuk poin pertama, peningkatan pendapatan petani dan masyarakat sekitar. Poin kedua, menciptakan nilai tambah atau value added di dalam negeri.
ketiga, proses alih teknologi. Poin keempat, pengembangan wilayah industri. Yang kelima, meningkatkan penghasilan ekspor. Yang keenam, menambah devisa negara. Baik, yang selanjutnya prospek perdagangan CPO, produksi dan konsumsi minyak nabati dunia. Berikut adalah tabel uraian total produksi per ton dan total konsumsi per ton. Untuk prospek cerah, satu, kebutuhan dunia akan BBM diperkirakan mencapai 1 miliar ton per tahun. Untuk yang kedua, meningkatnya permintaan CPO dunia setiap tahunnya sepanjang 2002 sampai dengan 2007. Rata-rata naik 5% per tahun. Dan yang ketiga, potensi bahan baku tinggi, mempunyai nilai tambah yang tinggi dan menimbulkan efek ganda atau multiplier effect yang sangat signifikan. Selanjutnya, tantangan hilirisasi CPO. Untuk poin pertama, fluktuasi harga minyak dunia. Yang kedua, banyaknya sengketa lahan perkebunan. Yang ketiga, kendala penyediaan lahan oleh pemerintah. Yang keempat, kendala pembiayaan oleh bank yang kurang support. Yang kelima, terlalu banyak retribusi. Keenam, ketidakjelasan pajak pertambahan nilai PPN. 7, peraturan yang tidak terintegrasi antara lembaga pemerintahan atau ex-Menhub dan pemerintah daerah. Yang ke-8, infrastruktur yang kurang memadai. Yang ke-9, masalah pasokan energi listrik juga masih terkendala. Yang ke-10, masalah teknologi untuk pengembangan nilai tambah produk sawit memerlukan dana yang besar. Berikutnya adalah analisa SWOT hilirisasi CPO. Untuk kelemahan, terbatasnya infrastruktur. Poin kedua, terbatasnya kemampuan pemasaran. Yang ketiga, ekonomi biaya tinggi, pajak-pajak, retribusi, biaya transport. Yang keempat, kurangnya dukungan R&D terhadap dunia usaha. Yang kelima, lemahnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah dan sektor swasta. Yang keenam, lambannya adaptasi teknologi baru. Yang ketujuh, terbatasnya sumber pendanaan terutama untuk jangka menengah dan yang jangka panjang. Untuk kekuatan, kondisi agroklimat dan lahan yang mendukung produktivitas minyak sawit relatif lebih tinggi dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. Minyak sawit memiliki keuntungan teknis dibandingkan minyak nabati lain, termasuk minyak kedelai dan minyak kelapa. Selanjutnya, suplai bahan baku dapat dilakukan sepanjang tahun. Potensi pengembangan industri hilir yang cukup luas, tenaga kerja yang melimpah, dan adanya keinginan pemerintah untuk memperbaiki kebijakan dan iklim usaha. Untuk ancaman, poin pertama, diskriminasi tarif dan non-tarif barrier. Untuk yang kedua, kompetisi dengan sumber minyak dan lemak lain. Ketiga, kampanye anti minyak sawit di pasar dunia. Keempat, lemahnya koordinasi antara lembaga pemangku kepentingan. Kelima, biaya produksi yang rendah dari negara-negara pesaing baru terutama India dan Vietnam. Situasi sosial politik, keamanan yang kurang mendukung, ketidakkonsistenan peraturan pemerintah terutama menyangkut hak guna usaha atau tata guna lahan. Selanjutnya, retribusi dan pungutan-pungutan liar di daerah yang sangat tinggi. Dan fluktuasi harga CPO dan PKO dan produk turunan yang lainnya menjadi ancaman utama. Untuk peluang, poin pertama, tingginya permintaan. Kedua, permintaan atau demand terhadap minyak dan lemak meningkat 2-3 juta ton per tahun sebagai akibat pertambahan jumlah penduduk dunia yang meningkatkan pendapatan. Poin ketiga, berkembangnya pasar baru. Poin keempat, potensi pengembangan industri hilir yang cukup besar, baik untuk pangan, non-pangan maupun sumber energi alternatif. Poin kelima, kecenderungan makin meningkatnya perhatian terhadap masalah kesehatan dan lingkungan. Poin keenam, sebagian besar industri pendukung atau supplier dalam produksi CPO dan turunannya berasal dari luar negeri. Yang ketujuh, bahan baku untuk produksi mesin, peralatan, dan bahan penolong tersedia di dalam negeri. Dan yang terakhir, peluang kerjasama atau joint venture dengan kompetitor untuk melakukan investasi di bidang teknologi dan pengolahan.
Selanjutnya berikut adalah kerangka distribusi hilirisasi CPO untuk kerangka keterkaitan industri pengolahan CPO. Berikutnya adalah flow dari palm oil mill process flow diagram. Di sini adalah proses dari pertama kali buah direbus, diproses hingga masuk klarifikasi, dan buah tersebut sampai jadi untuk bahan hilir.